Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih deg-degan ya Mas ya? Masih. Yang terhormat kepada keluarga besar Bapak Isnaini dan Ibu Nur Hidayati. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu umur dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini mudah-mudahan pertemuan dua keluarga ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sejak saat ini dan seterusnya hingga akhir zaman. Hanya itu yang bisa kita harapkan bersama untuk keutuhan dua keluarga besar ini. Semoga apa yang dicita-citakan di antara dua insan manusia, dari keponakan saya yang bernama Ikhwan dan Ian yang akan menjadikan satu keluarga besar ini lengkap. Adapun maksud dan tujuan saya ke sini adalah tidak lain tidak bukan memperkenalkan keluarga besar Isnaini dan keponakan saya kepada keluarga Ian, Ananda Ian, untuk maksud dan tujuannya. Saya memang tidak pernah tahu dan belum pernah mengenal Ananda Ian, tapi sebelumnya saya hanya mendapatkan info dari keluarga. Saya mau tanya dulu kepada keponakan saya, Muhammad Ikhwan, apa benar mengenal Ananda Ian? Kalau memang benar, mana orangnya? Jangan salah orang. Ditantang tua. Jangan salah orang, berarti nanti salah saya memperkenalkannya. Ya kurang lebih itu aja dari sambutan saya. Semoga acara ini berjalan dengan hikmah, sesuai dengan harapan kita dan mendapatkan berkah dan ridho dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Isnaini beserta rombongan yang cukup besar ini ya. Juga saudara-saudara kami. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan ridhonya kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini pada pagi yang cukup cerah ini. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan juga pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Amin. Kami, terutama saya mewakili adik saya ini, Mimat Purwahono dan Saras, menyampaikan selamat datang kepada Bapak Isnaini beserta keluarga dan juga tentunya calon mempelai. Tapi masih calon loh ya, kan belum dijawab ini sama Pak Mimat sama Ananda Ian. Ya. Jadi masih berdebat-debat boleh gitu ya. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Naryanto, kita sebelumnya belum pernah berkenalan dan alhamdulillah hari ini kita dipertemukan dalam suasana yang sangat menggembirakan dan tentunya kami mengharapkan pertemuan ini penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti harapan Pak Naryanto, ini merupakan awal dari hubungan kekeluargaan yang tentunya tidak berakhir ya. Tadi disampaikan sampai akhir zaman. Amin. Karena memang budaya kita di dalam perkawinan itu berbeda dengan di barat. Di barat itu cukup mempelai dan mempelai saja, laki dan perempuan. Tapi kalau kita
bersatunya dua keluarga besar yang luar biasa. Kita hari ini, terutama kami, mendapat tambahan saudara kurang lebih 30 orang. Ya, kan begitu. Ini masih banyak yang belum ikut. Berkah yang luar biasa. Sekali lagi kami sampaikan selamat datang. Terima kasih atas kehadirannya yang telah menempuh perjalanan cukup jauh. Kalau nggak salah dari adik saya memberitahu dari Depok lah ya. Perjalanan yang cukup banyak, panjang, mudah-mudahan nggak macet tadi ya. Tentunya kita harapkan di pertemuan pagi hari ini nanti bisa berjalan lancar sesuai yang sudah direncanakan, dan tentunya nanti juga bisa disepakati apa-apa yang menjadi keinginan dari kedua pihak ini. Kami mohon maaf apabila di dalam penerimaan ini ada hal-hal yang kurang berkenan ya, karena inilah istananya Ananda Bian ya. Jadi Ananda Ikhwan ini juga harus memahami inilah ya. Tapi yang penting kita bisa berkumpul bersama-sama meskipun agak keringetan gitu ya. Jadi agak panas. Sekali lagi mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, dan untuk saya sendiri mohon maaf suara saya tuh agak serak habis flu jadi kurang jelas. Saya kira itu saja dari kami. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kedua sambutan yang sudah diterima baik juga dari keluarga mempelai wanita, calon mempelai wanita. Nah sekarang Mas Ivan meminta izin secara langsung ke ayah ya. Udah siap? Insya Allah ya. Oke. Boleh Mas dipersilakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Minot dan Tante Saras, izinkan saya dan keluarga besar kami menyampaikan kembali apa maksud hati dan tujuan kami kemari. Mungkin dimulai dengan sedikit cerita ya. Jadi salah satu yang saya miliki dan saya sangat hargai yaitu adalah keluarga, di mana kita tertawa, sukacita, dan beberapa tahun terakhir saya ada keinginan untuk memulainya keluarga sendiri. Saya banyak belajar dari ayah bunda saya yang sering berdiskusi dan saling belajar juga. Dulu di mana bunda awalnya diajarin ayah bikin pempek, sekarang ayah belajar tajwid sama bunda. Itu tingkat belajar yang mungkin sepanjang hayat yang saya inginkan juga kepada pasangan saya. Niat saya masih sama Om, seperti Mei pertama kali saya sendiri kesini, dan bisa dibilang semakin yakin insya Allah dari waktu ke waktu, karena tadi juga sering berdiskusi dengan Vian dan saling mengingatkan di mana kita sama-sama setuju untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan menyempurnakan agama kami. Oleh karena itu saya ingin minta izin kepada dan mohon doa restunya kepada Om dan Tante untuk menjadikan Vian sebagai teman hidup saya sampai akhir hayat nanti. Oke, Pak, sekarang boleh dibalaskan Pak permintaan dari Masnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Isnaini dan rombongan yang kami hormati, juga keluarga besar dari kami. Syukur alhamdulillah pada hari ini, pagi ini, Pak Isnaini dan keluarga termasuk juga Ananda Ikhwan sudah berkenan hadir di sini dan tadi sudah menyampaikan maksudnya. Jadi sebelumnya sebagai orang tua dari Vian mungkin perlu meyakinkan dulu ya. Sudah kenal betul ya dengan Vian ya. Insyaallah. Ananda Ikhwan. Maksudnya kenal betul
karena manusia itu kan tidak hanya sisi kebaikan, tapi pasti ada sisi kelemahannya. Itu sudah saya kira semua manusiawi. Jadi bukan, tapi itulah Ananda Fian yang itu memang dari putri kami yang kedua, yang ya tentu saja sebagai orang tua sangat bahagia, ya sangat bahagia di hati kami yang sudah membesarkan dari kecil. Jadi bagaimanapun ini juga akan menjadi menyerahkan tanggung jawab nantinya sebagai imam keluarga. Jadi apabila nanti sudah resmi, jadi makanya kami sebagai orang tuanya ingin benar-benar yakin bahwa Ananda Ikhwan sudah benar-benar mantap dengan pilihannya, dan bukan karena dipaksa ya bukan dipaksa orang tua ya disuruh cepat-cepat nikah, bukan ya jadi ini murni dari niat baik, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun rumah tangga. Jadi karena nanti yang menjalani juga Ananda Fian, jadi kalau dari kami sebagai orang tua Fian tentu saja menyerahkan sepenuhnya kepada Ananda Fian untuk apakah menerima Ananda Ikhwan sebagai calon pasangannya sampai akhir hayat nanti. Tapi bagaimanapun sebagai orang tua kami hanya ingin bahwa apapun yang di Ananda seorang Fian, nah itulah ya yang memang kami didik dari mulai kecil sampai sekarang, yang memang sering juga kami pesan ya pada saat kepada Ananda Ikhwan pada saat menyampaikan niatnya, tolong saling jaga sholatnya itu. Jadi ingatkan, jaga agamanya. Jadi karena itulah nanti yang jadi bekal untuk berumah tangga. Jadi itulah yang kadang-kadang ya Ananda Fian ini mungkin sedikit cerita ya. Memang ini hobinya itu sama bapaknya. Jadi kalau tidur tuh biasanya hampir tengah malam atau lebih malam, dini hari dari kecil. Jadi mungkin ini sebagai gambaran. Jadi waktu umur itu biasanya yang masih mengenalkan Ananda Fiannya ya. Oke, dipersilakan Kak untuk memasuki area. Nah, oke Mas, sudah di depan mata. Cantik gak? Cantik. Cantik banget ya hari ini ya. Apa hari ini aja? Oh enggak ya? Sebelumnya juga masih cantik kan? Dulu dan seterusnya. Aduh, deg-degan aku Mbak Awean. Oke, sekarang Mas sudah di depan mata. Boleh nyatakan secara langsung? Siap? Oke. Siap ya? Nanti Kak Fian tinggal menjawabnya saja langsung juga ya. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Arefianita Febrina Putri, maukah kamu menjadi teman hidupku selamanya? Bismillahirrahmanirrahim. Atas tadi sudah direstui oleh ayah dan mama dan serta keluarga besar yang sudah hadir di sini, saya menerima lamaran dari Mas Ikhwan untuk menjadi teman hidup Mas Ikhwan. Boleh tepuk tangan enggak? Udah bisa tidur ya Mas ya? Udah ya. Sekarang boleh diberi. Kami lihat ke kamera senyum. Oke, baik.
Nah ya boleh. Sekali lagi lihat sini, senyum 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik. Izin boleh lihat ke kamera dulu. 1, 2, 3, senyum 1, 2, 3. Baik, boleh semangatnya nih. Sambil mengucap Bismillahirrahmanirrahim ya Ibu. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Fia Ikhwan. Boleh jilat ke kamera. Baik, terima kasih. Baik, di sini Ibu boleh lihat ke kamera. Senyum 1, 2, 3. Masih belum, senyum lagi 1, 2, 3. Nah, masih. Baik, boleh diterima Ibu. Salaman di Sebentar di oh di atas. Di atas. Dipegang atau ya, sebentar biar salaman. Kamera. Baik. Cukup, terima kasih Ibu. Cukup, boleh lihat ke kamera lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida wa kafa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Qala Allah ta'ala wa min ayatihi an khalaqa lakum min azwajikum ilaihi mawaddata wa rahmah. Yang saya muliakan dan yang wajib saya cintai yaitu para alim ulama, para kiai, para asatidz, para sesepuh, para bisnis sepuh, wabil khusus yang saya hormatin keluarga besar Bapak Dr. Andes Milo Purwahono yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat serta rasa ta'zim kami, serta yang saya hormatin keluarga besar dari calon mempelai pria yaitu Bang Ikhwan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat serta rasa mahabbah kami. Dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, pertama marilah kita ucapkan syukur, alhamdulillah, 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 berkah rahmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita di siang hari ini atau pagi menjelang siang diperkumpulkan oleh Allah dalam rangka berkhidbah atau lamaran. Mudah-mudahan lamaran ini bisa langgeng sampai nanti ke pernikahan dan juga sampai nanti ila yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan barokah salawat melimpah kepada kita semua sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin sebelum doa ya sedikit ujangan atau nasihat buat calon mempelai pria ataupun wanita dan juga buat kita yang sudah menikah. Karena tidak ada kata terlambat bagaimana cara melanggengkan pernikahan. Dan pernikahan itu juga ada visi dan misinya. Visi dan misinya apa Mas Ikhwan? Dalam pernikahan, visi dan misinya tentunya ingin pernikahannya langgeng, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, bahagia fid dini wa dunya wal akhirah. Tentunya semua tidak akan mampu meraih hal itu apabila tidak melakukan apa yang sudah
dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena percintaan, pernikahan yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad itu akan membawa kebahagiaan, ketentraman fid dini wa dunya wal akhirah. Apa aja yang butuh akan dilakukan. Yang pertama, karena di dalam khitbah atau lamaran atau menjadi calon, yang namanya calon bisa jadi bisa enggak, kan gitulah sebenarnya. Terus bagaimana supaya percalonan ini sampai nanti berjenjang ke pernikahan? Ya, harus saling mengenal. Tadi kalian udah kenal banget ya, udah kenal banget. Kalau sudah kenal berarti sudah mengetahui tentang kekurangannya. Kalau tadi yang ditanya oleh Ibu NC adalah tentang kecantikannya. Padahal percintaan atau pernikahan apabila nikah karena kecantikannya, ketika sudah tua apa masih cinta? Masih cinta. Berarti cintanya bukan suatu kecantikan, melainkan karena menjalankan sunnah Nabi untuk menyempurnakan separuhnya agama. Ya. Yang pertama, ya, pesan dari saya yaitu langgengkan sholat hajat. Karena setiap manusia selalu mempunyai keinginan, dan keinginan itu tidak akan tercapai tanpa permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sholat hajat 2 rakaat, kata baginda Nabi Muhammad SAW, apabila engkau menginginkan sesuatu, ya termasuk ingin pernikahan yang lancar, ya harus mengerjakan sholat hajat. Yang kedua, memperbanyak baca istighfar. Karena istighfar itu bagian dari Allah memberikan solusi, Allah mengabulkan doa, ya, dari berbagai hajat atau berbagai keinginan, ya. Jadi orang yang selalu beristighfar kepada Allah, Allah akan jauhkan dari berbagai permasalahan, termasuk permasalahan yang tidak diinginkan. Yang ketiga yaitu memperbanyak sedekah. Nah, jadi supaya sedekahnya lamaran ini sampai ke pernikahan, ya harus diperbanyak sedekah. Sedekah ke siapa? Pertama ke keluarga, ya, ke keluarga. Apabila perlu ke kerabat, kalau nggak ada ke saudara yang lain. Orang tua masih komplit? Alhamdulillah masih ada. Kakek nenek sudah tidak ada. Kalau tidak ada, ini ada suatu di kitab Bidayatul Hidayah disebutkan, kalau ingin sesuatunya yang langgeng, sedekah ba'da sholat subuh, yang mana sedekah tersebut dihadiahkan kepada keluarga yang sudah meninggal. Insya Allah sesuai pesan Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, apabila engkau mempunyai keluarga, saudara, orang tua yang sudah meninggal, maka sedekahlah. Karena di situ ada malaikat rahmat yang akan menyampaikan kepada almarhum, dan almarhum akan mengucapkan doa, Allahumma ghfir yarham. Ya Allah, ampunilah dan sayangilah orang yang telah menerangi kuburanku. Yaitu fadilah dari sedekah. Dan sedekah itu sendiri akan membuka 70 pintu rahmatnya Allah. Jadi dengan sedekah, insya Allah daf'ul bala, dijauhkan dari bala. Yang terakhir yaitu mempelajari ilmu agama. Ya, bagaimana tanggung jawab termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi Pak Iko bilang udah 30 orang lebih banyak. Tapi banyak juga yang belum datang, alhamdulillah. Jadi di samping saudara ada tetangga kami yang ikut gitu ya, alhamdulillah. Jadi untuk ini saya kebetulan dari Bangka Pak ya, jadi saya perkenalkan dari saudara saya dari Bangka. Yang pertama adik saya Rahmi, mana Rahmi ya? Lagi masih makan kali ya. Duduk situ. Ke situ aja. Ayo. Apa ya, ini adik saya dari bungsu ya, dari Bangka. Ini datang dari Bangka 2 minggu yang lalu.
Ada juga kakak saya tapi yang satu nggak hadir di Bangka gitu. Jadi ada 3 saudara saya. Kemudian di samping adik juga ada kakak sepupu saya itu kakak saya Zakiyah, Pak Yuyut ya. Bangka juga Pak bersama anak dan mantunya gitu kan. Ada beberapa orang. Baru nyampe dari Bangka. Makasih sekalian. Oh 2 minggu. Kemudian itu yang dari keluarga kita dari Bangka Pak ya, jadi nggak itu banyak yang datang ya. Kemudian saya ketemu juga dari terutama dari saudara-saudara, hampir lupa ini saudara kandung Iwan ya. Jadi saya sebagai orang tua, ayah mungkin bapak udah tahu, mungkin yang lain belum tahu ya. Saya kemudian perkenalkan istri saya Ibu Nur Hidayati. Ibu Nur Hidayati itu bundanya Iwan, asli dari Betawi ibunya, bapaknya dari Jawa Pak ya, keluarga Jawa juga, keluarga Jogja juga, sama dari daerah Betawi juga. Kemudian Iwan punya adik satu Muhammad Rizky Rahman, ya. Kemudian Ahmad Abdullah Sahrahman Padel, itu keluarga inti Pak ya. Kemudian saya belum juga tadi kan keluarga dari Bangka, kemudian ada keluarga dari Betawi kali ya. Perkenalannya adalah abang kita yang paling tua, ada kakak saya, istri saya yang paling tua, Bapak Nuryanto, Bang Yanto gitu, saya istri gitu, itu Pak Yanto, Bang Yanto. Kemudian Bang Adi, bersama istri. Kemudian ada juga Wati, Nur Wati ya. Wat. Masih di dapur dia di belakang. Informasi kemudian ada juga bersama suaminya, enggak ini mungkin enggak kelihatan dari sini, Pak Oman. Kemudian ada juga Nur Yatno sama istri ya. Depannya Nur semua Pak. Iya. Depannya Nur semua. Bang Nur Yumas Susti bersama suaminya. Ya. Kemudian ada juga yang nggak hadir di sini, Nur Cahyono, ada tapi kebetulan nggak ada halangan nggak bisa hadir gitu ya. Itu mungkin keluarga inti ya yang perlu saya perkenalkan. Tapi itu ada juga beberapa tetangga yang ada di sini seperti Bu Roni, Bu Inanda sama Bu Deker. Itu mungkin sekilas supaya ini juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari Betawi. Saya bajunya Betawi Bu. Tapi Pak Minot dengan Bu Saras ini dua-duanya Solo. Pak Jokowi dong ya? Kelahiran Jogja, tapi Oh Jogja juga. Kalau dari keluarga Pak Minot itu ada 6 bersaudara. Saya paling tua. Jadi kalau di keluarga Jawa ini yang paling tua itu yang selalu tanggung jawab. Jadi semuanya diserahkan ke yang tua ini. Jadi kami berenam. Alhamdulillah hari ini yang bisa hadir 4. Yang 2 tinggal di Solo. Itu tidak bisa hadir. Insya Allah nanti pas resepsi dan masih ada umur, ada kesempatan bisa kasih ya. Jadi ya saya perkenalkan, nama saya tadi sudah Ibu Purwo Marwanto yang paling tua beserta istri, ini istri saya. Nah baru setelah dapat istri orang Surabaya ya. Mertua saya orang Bali. Jadi sudah mulai banyak kerabat. Jadi saya ke Bali enak sudah ketemu kerabat, nanti ke Bangka ketemu kerabat. Anak saya 1 ada di belakang ya. Ya pasti sibuk di sana. Kemudian adik saya yang nomor 2 ini Poru Jayanto. Kemudian istrinya Dek Susi. Anaknya 2 tapi nggak bisa hadir ini ya. Nah, adik saya ini dinasnya di PT Timah Pak di Bangka, tapi sekarang sudah pensiun. Kami ber-6 ini tinggal 1 yang belum pensiun, lainnya sudah pensiun. Timah Pangkal Pinang.
Jadi kalau Bangka paham dia. Udah langsung nyambung itu. Apa-apa gampang. Yang nomor 3 ini adik saya Tony Purwilantono. Istrinya Dek Sarah apa? Jadi maaf ini. Sering antara yang dipikir dengan yang keluar itu sudah mulai beda nih. Kepala 6 ke atas itu. Ini adik saya tinggal di Purwodadi. Oh, Jawa. Dokter, dua-duanya dokter. Jadi ya, alhamdulillah kami ada kalau sakit tinggal telepon saja. Kasih resep langsung. Kemudian yang adik saya yang sekarang belajar ini adalah oh iya, putranya ada Tony itu 3, sudah berkeluarga 2, dan yang 1 yang paling besar tadi bisa ikut tadi dengan istrinya. Itu juga kebetulan dokter, ya, dokter Galih ya, ada di belakang juga. Tinggal di Semarang. Jadi ponakan saya ini ahli bedah untuk anak. Jadi kalau anak-anak mau dibedah, silakan. Istrinya juga dokter ini. Siapa namanya? Nah, saya suka Nunung. Ya. Silahkan Mbak, kelihatan wajahnya. Nah ini jadi tinggal di Semarang. Ya, yang kedua juga sudah berkeluarga tinggal di Semarang. Yang ketiga masih menyelesaikan di kedokteran juga. Sudah selesai ya? Sudah selesai. Tinggal hajatannya juga ini nanti ya. Kemudian tadi adik saya Minot ini yang keempat. Tadi Vian sudah dikenalkan ya, bersaudara 3 saya juga dikenalkan. Saya kira Ananda Ikhwan sudah tahu ya. Jadi yang nomor pertama itu Ananda Iwan itu sudah berkeluarga juga ini. Ini kalau di kami disebutnya petinggi Pak. Termasuk yang paling tinggi di keluarga. Kemudian yang bungsu Wica, ada istrinya tuh, ya dengan istrinya, mana istrinya? Iwan. Hah? Oh ada, oh ini yang bungsu, ini Wica sedang menyelesaikan di kedokteran. Kemudian yang nomor 5 itu perempuan Pak. Jadi kami berenam itu hanya 1 wanitanya, paling cantik di keluarga kami. Hanya maaf tidak bisa hadir. Adik saya ini sebagai dosen di UNS. Anaknya 2. Hari ini diwakili anaknya bisa hadir. Mana nih? Adit. Nah ini sedang menyelesaikan di kedokteran di Universitas Brawijaya Malang. Yang kedua mahasiswa di UNS di Solo. Kemudian yang bungsu adik saya Agung Swasono, anaknya juga 2, tapi hari ini pamit tidak bisa hadir. Ini yang dari keluarga kami ada 6. Keluarga Dek Sarah juga 6 nih ya Dek Sarah ya. Jadi sama-sama besar, memang keluarga besar. Hari ini yang hadir yang paling tua Dek Nunus, mana? Mbak Nunus ini seksi repot ini, jadi ada di sana ini di bagian konsum.